Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan 3 materi pembelajaran. Yang pertama, yaitu tentang muatan PKN, hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi, dan kewajiban menjaga kelestarian sumber energi alternatif. Dan yang kedua, muatan matematika, menentukan waktu sebelum dan sesudah dalam suatu kegiatan. Dan yang ketiga, muatan bahasa Indonesia, pemanfaatan air sebagai sumber energi, dan pemanfaatan briket. Untuk materi yang pertama, tentang hak dan kewajiban menjaga ketersediaan sumber energi. Pada saat ini, sebagian besar sumber energi yang kita gunakan adalah berasal dari sumber energi fosil. Energi fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi fosil akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam menggunakan sumber energi fosil dan bisa beralih menggunakan sumber energi alternatif. Ketika kita telah melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga ketersediaan sumber energi, maka kita akan mendapatkan hak dalam menjaga ketersediaan energi. Berikut beberapa kewajiban yang harus kita lakukan dalam menjaga ketersediaan sumber energi. Yang pertama, yaitu menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti energi angin. Nah, itu merupakan kewajiban bagi kita dalam menjaga ketersediaan sumber energi. Berikut adalah beberapa hak ketika kita telah melaksanakan kewajiban dalam menjaga sumber energi. Yang pertama, menggunakan suatu energi. Yang kedua, memperoleh alternatif energi. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi seperti energi listrik. Selain kewajiban kita untuk menjaga ketersediaan sumber energi, kita juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif dapat berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodiesel, dan lainnya. Sumber energi alternatif berupa air itu sangat melimpah di bumi ini. Akan tetapi, kita tetap harus menjaga kelestarian air tersebut. Ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian air. Yang pertama, menggunakan air dengan bijaksana. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, menanami lingkungan dengan pepohonan agar ketersediaan air di dalam tanah tetap terjaga. Nah, dengan begitu kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif. Untuk materi selanjutnya, yaitu menentukan waktu sebelum dan sesudah dalam suatu kegiatan. Untuk kali ini, kita akan menentukan waktu sebelum dan sesudah dalam satuan hari, minggu, bulan, dan tahun. Sebelum kita menentukan waktu sebelum dan sesudahnya, kita mengingat terlebih dahulu hubungan antar satuan waktu tersebut. Yang pertama, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu.
1 tahun sama dengan 365 hari. Coba kita ingat jumlah hari-hari pada setiap bulan. Kalian bisa menggunakan tangan kalian seperti ini untuk mengetahui jumlah hari pada setiap bulannya. Bisa kalian lihat ada tonjolan yang ke atas dan ada yang ke bawah ya. Kita hitung dari bulan Januari. Bisa kalian sambil mengikuti Bapak ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, nah sampai Desember. Untuk yang menonjol ke atas itu hitungan jumlah harinya mempunyai 31 hari. Sedangkan yang Februari itu 28 atau 29 ya, ingat. Nah, kemudian yang menonjol lagi itu 31. Sedangkan yang ke bawah itu mempunyai hitungan dalam satu bulannya itu 30 hari. Jadi untuk yang menonjol ke atas itu 31, yang ke bawah itu 30 hari. Sedangkan untuk bulan Februari itu hanya 28 atau 29 hari. Nah, mari kita coba untuk menentukan waktu sesudah dan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut. Tanaman jarak pagar dikenal sebagai salah satu sumber energi alternatif. Tanaman jarak dikembangbiakan dengan bijinya atau dengan cara stek. Bila dikembangbiakan dengan biji, maka dilakukan pembibitan terlebih dahulu. Ayah Fitri ingin melakukan pembibitan tanaman jarak dari bijinya. Pada tanggal 10 Januari 2019, Ayah Fitri menanam biji-biji jarak ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Polybag itu diletakkan di tempat yang teduh. Setelah 60 hari, bibit-bibit jarak dalam polybag harus dipindahkan ke tempat terbuka agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya sambil menunggu masa tanam tiba. Tanggal berapakah bibit-bibit jarak itu dipindahkan ke tempat terbuka? Nah, di sini terdapat soal cerita Ayah Fitri yang ingin melakukan pembibitan tanaman jarak dari bijinya. Sebelum kita menentukan waktu sebelum dan sesudah dalam suatu kegiatan, kita juga harus mengingat rumusnya, yaitu ketika kita mencari waktu sebelum, maka sama dengan waktu sesudah dikurangi lama waktu. Apabila kita mencari waktu sesudah, maka waktu mulai ditambah lama waktu. Dalam contoh soal cerita tersebut dapat diketahui bahwa Ayah Fitri ingin melakukan pembibitan tanaman biji jarak, yaitu mulai pada tanggal 10 Januari 2019. Dan waktu yang diperlukan, lama waktunya itu 60 hari. Nah, sedangkan untuk pertanyaannya, pada tanggal berapakah bibit jarak dipindahkan atau waktu selesai? Berarti yang dicarinya itu waktu selesai. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus mencari waktu selesai, yaitu waktu mulai ditambah dengan lama waktu. Untuk waktu mulainya pada tanggal 10 Januari 2019 ditambah dengan lama waktu 60 hari. Nah, di bulan Januari itu masih terdapat sisa 21 hari. Nah, jumlah harinya itu harus sampai 60. Nah, ini baru 21 hari. Berarti memasuki ke bulan yang kedua, yaitu bulan Februari. Di bulan Februari pada tahun 2019 itu terdapat 28 hari. Berarti 21 ditambah 28 itu 49. Masih kurang
ya, 11 hari ke 60 hari. Berarti memasuki ke bulan berikutnya, yaitu bulan Maret. Kita tambahkan 11 hari di bulan Maret. Nah, 21 ditambah 28, 49, ditambah 11 hari di bulan Maret, jadi 60 hari. Jadi, Ayah Fitri memindahkan biji jarak pada tanggal 11 Maret tahun 2019. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan tanggal kedaluarsa kemasan makanan. Di sini Bapak mempunyai satu kemasan keju ya. Nah, terdapat kode produksinya dan waktu pembuatannya itu pada tanggal 17 bulan 9 tahun 2020. Berarti tanggal 17 September tahun 2020. Sedangkan untuk tanggal kadaluarsanya itu tanggal 17 bulan Juli 2021. Ya. Nah, kita akan menentukan lama, waktu, hingga batas kedaluarsanya. Nah, di sini sudah terdapat rumus untuk menyelesaikan mencari lama waktu kedaluarsanya. Untuk mencari lama waktu berarti waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, untuk pengerjaannya kita balikan ya. Kita mulai dari tahun terlebih dahulu. Tahun 2021 bulan 7 atau Juli tanggal 17. Nah, ini untuk waktu mulainya, waktu produksinya. Tahun 2020 bulan 9 atau September di tanggal 17. Nah, kita kurangi ya seperti pengurangan biasa. 7 kurangi 7, 0. 1 kurangi 1, 0. 7 kurangi 9, tidak bisa ya. Kita pinjam ke sini. Nah, ke sini langsung ya. Kita pinjam 1 tahun. Meminjam 1 tahun itu berapa bulan artinya? 12 ya. 12 bulan. Tambah 7. Jadi 19. 19 dikurangi 9. Jadi berapa? 10. Nah, ini udah tinggal 0. Karena tadi udah dipinjam 1 tahunnya. 20 kurangi 20 berarti 0. Artinya ketahanan atau lama waktu digunakan keju ini itu berada selama 10 bulan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya kalian mencari 5 kemasan makanan yang ada di rumah kalian dan cari tanggal pembuatan serta kedaluarsanya dan dihitung lama waktu hingga kedaluarsanya ya. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang muatan bahasa Indonesia, pemanfaatan air sebagai sumber energi. Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan air. Pemanfaatan air misalnya untuk mandi, minum, menyiram tanaman, memasak, dan lain sebagainya. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Air sebagai sumber energi dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Aliran deras air berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Pemanfaatan briket bisa kalian lihat di halaman 163 ya. Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utama pembuat briket yaitu batu bara dan arang kayu. Briket dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Dalam industri biasanya dimanfaatkan dalam proses pembakaran dalam rumah tangga.
Briket biasa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.